Oke, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pada siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kuliah manajemen keuangan kita. Mohon maaf kalau situasinya agak ramai, gitu ya, karena ada pihak yang sedang membersihkan lokasi. Jadi, semoga masih bisa mendengar suara yang saya sampaikan ini. Oke, baik. Pada siang hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Ya, dalam hitungan absensi, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Sesuai dengan RPS, pertemuan yang ke-6 ini adalah batas pertemuan untuk digunakan sebagai materi ujian tengah semester. Ya. Sesuai dengan RPS begitu. Karena di dalam rencana perkuliahan kita kemarin, UTS akan kita lakukan setelah pertemuan yang ke-6. UTS insya Allah kita akan mulai tanggal 15, cuman nggak tahu nanti untuk manajemen keuangan di jadwal tanggal berapa ya. Tapi yang jelas UTS itu dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 bulan November ini. Oleh karena itu, kalau ini adalah minggu pertama bulan November, berarti sebenarnya kita masih ada waktu ya sekitar 2 minggu. Ya. 1 sampai 2 minggu. Nah, oleh karena itu, monggo waktu 2 minggu menjelang UTS itu nanti, jadi kita nanti kan off tidak ada perkuliahan ketika UTS itu sudah mulai jalan ya, mulai tanggal 15 itu. Jadi selama waktu sebelum tanggal 15 itu sebenarnya kuliah itu masih bisa dilakukan. Jadi monggo kita sepakati saja nanti untuk 3 kelas ini. Di 3 waktu sampai dengan UTS itu nanti kita gunakan untuk sharing materi sebagai pemantapan atas apa yang sudah kita sampaikan mulai awal kemarin, atau kita melanjutkan materi kita setelah UTS. Masing-masing konsekuensinya ada. Ya. Kalau nanti kita melanjutin, konsekuensinya ya ada materi yang kita bahas sekarang, tetapi pengujiannya masih nanti saat UAS. Ya. UAS seolah ya sekitar bulan Februari lah ya, masih agak lama. Nah itu konsekuensi yang pertama. Jadi kemungkinannya nanti blank atau lali atau lupa ya bisa saja terjadi. Atau yang kedua, kalau misalkan kita lakukan pemantapan, ya itu lebih baik sebenarnya kalau menurut saya. Tapi konsekuensinya kalian harus membawa ini permasalahan yang belum dipahami mulai kuliah awal semester kemarin, pertemuan pertama, sampai dengan kuliah di pertemuan ke-6 hari ini. Ya. Jadi kalau nanti tidak ada yang menyampaikan sesuatu seperti yang kita pernah lakukan minggu yang lalu itu, ya, maka pemantapannya juga akhirnya tidak berjalan maksimal. Ya. Karena namanya pemantapan itu kan mengulang sesuatu yang belum kita pahami ketika di perkuliahan normal. Jadi begitu. Nah, sehingga nanti silahkan mana yang dipilih, apakah menggunakan waktu yang 3 sampai dengan UTS itu untuk melanjutkan materi kita dengan konsekuensi seperti tadi, atau kita gunakan untuk pemantapan saja. Ya, tapi konsekuensinya juga seperti tadi, harus membawa permasalahan yang perlu disampaikan. Nah, ngomong-ngomong masalah materi, minggu yang lalu kita 2 pertemuan ya sama minggu sebelumnya lagi membahas terkait dengan analisis rasio. Ya. Kemudian juga sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa
Memahami rasio ini akan lebih baiknya lagi kalau kita melakukan latihan. Minggu yang lalu ketika saya tanya, beberapa di antaranya itu belum ada yang mencoba menyampaikan hasil testimoni dari belajar latihan mandirinya. Ya, saya nggak ngerti ya akhirnya apakah kalian itu sajane paham atau tidak dari apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian saya kasih waktu lagi ya 1 minggu. Nah, ya kan? Kita kemarin kan masih membahas rasio, ya. Terus kemudian hari ini kita memang sudah beda materi. Tetapi karena kita kemarin masih membahas rasio, maka ya silakan rasio yang kita bahas kemarin itu dipakai lagi untuk latihan juga. Sehingga ada 4 rasio yang sudah kita bahas, yang mana sebenarnya saya berharap ada yang menyampaikan apa permasalahan yang belum bisa dipahami terkait dengan cara menggunakan rasio itu. Ya, monggo silakan kalau memang ada yang mau menyampaikan, silakan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau agak berisik ya. Silakan. Ya, oke. Sepertinya nggak ada yang membuka speakernya, nggak ada meng-unmute. Ya, oke lah. Saya kan tidak bisa memaksa karena kita belajar seperti orang dewasa. Sekali lagi saya sampaikan itu. Apa yang memang sudah saya sampaikan ya seperti itu adanya. Jadi kalau memang tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mencoba bertestimoni, ya berarti saya anggap sudah bisa dipahami. Karena seminggu ini juga tidak ada yang WA ke saya terkait dengan permasalahan dalam memahami rasionya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke materi kita berikutnya. Materi sudah saya share tadi pagi, ya. Sekali lagi harapannya adalah ya setidaknya sebelum kuliah itu ngerti lah mau bahas apa gitu ya. Jadi saat kuliah itu tinggal ini menguatkan pemahamannya aja ya. Jadi harapannya seperti itu. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pengelolaan modal. Dalam hal ini kita spesifikkan pada modal kerja. Ya. Mulai pertemuan kita hari ini sampai beberapa pertemuan nanti ke depan, kita akan bicara terkait dengan pengelola. Kalau pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih bicara terkait dengan membaca data, maka karena tidak ada juga yang tanya, asumsinya sudah ngerti bagaimana cara membaca data laporan. Nah, sekarang kita lanjut dengan teknis pengelola. Nah, teknis pengelolaan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang sudah bisa kita pahami dari membaca data. Jadi mengelola itu kan dasarnya adalah informasi yang kita tangkap berdasarkan dari kejadian dan kemudian kita sinkronisasi dengan fenomena yang ada, ya, dan kita buat sebuah tindak lanjut, ya, atau hasil atau solusi yang bisa kita lakukan. Nah, jadi arahnya ke sana. Oke, mungkin bisa dibuka slide-nya ya. Kemarin sudah saya kasih slide-nya, silahkan dibuka slide-nya. Jadi mohon maaf juga kalau teman-teman itu ternyata masih suka datangnya belakangan ya, mungkin sinyal ya, mungkin yang sudah hadir harus maklum. Nanti kalau saya harus jeda
penjelasan untuk menerima tamu yang baru hadir. Oke, kita bahas dulu pengertiannya. Manajemen modal kerja. Apa modal kerja? Kadang-kala kita itu masih berpikir secara umum atau secara kontekstual terkait dengan modal. Ya, jadi segala sesuatu yang berada pada posisi dana yang bersumber dari pihak lain, yang mana itu nanti kita bisa gunakan untuk kegiatan operasional, maka kalau bersumber dari bank itu namanya hutang, ya. Kalau bersumber dari pihak ketiga non-bank tersebut dengan modal. Ya itu betul, ya pengertian itu sebenarnya betul, tetapi kurang spesifik. Kurang spesifiknya itu karena kita belum merinci lebih jauh komponen-komponen yang sebenarnya ada di dalam modal atau yang ada di dalam hutang. Sebab ketika kita perinci lebih jauh, tentunya nanti kita bisa mengetahui lebih detail juga dari mana sih sebenarnya sumber masing-masing. Ya, hal yang sama dengan ini, modal kerja. Kalau kita hanya bicara dalam perspektif modal, maka modal kerja itu nggak terlalu kelihatan, karena memang tidak terlalu detail. Kelihatannya hanya secara akumulatif saja. Padahal, fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalam modal itu sendiri, itu secara teknis ternyata berbeda. Sehingga tidak bisa kemudian kita samakan semua. Gitu. Termasuk juga ini, modal kerja atau working capital. Nah, kalau secara harfiah kita menerjemahkan modal kerja itu adalah semua hal yang sumbernya berasal dari elemen hutang lancar. Nah, coba. Udah beda ya. Padahal tadi kalau kita anggap itu seperti karakteristik modal, maka itu sumbernya adalah pihak ketiga non-bank. Tetapi ternyata ketika kita lebih jauh melihat modal kerja itu ternyata bukan seperti modal pada umumnya, tetapi merupakan sebuah elemen-elemen yang sebenarnya itu sudah kita akui di dalam aktiva lancar. Nah, seperti itu. Dan terus, bagaimana Pak hubungannya dengan elemen-elemen hutang lancar itu? Ya, karena nanti kita akan melanjutkan dari cara membaca data kita pada aspek rasio likuiditas. Ketika kita kemarin melihat aspek rasio likuiditas, artinya kita coba memahami terkait dengan kecukupan dana atau kecukupan modal yang nanti bisa kita gunakan untuk operasional. Sehingga ketika hasil dari perhitungan rasio likuiditas kita pakai rasio apapun ya, itu kok ternyata menunjukkan kondisi yang lemah atau tidak liquid, itu berarti bahwa kemampuan usaha itu dalam mencukupi kebutuhan modal kerjanya itu juga kurang. Nah, kenapa kok kita bisa anggap itu kurang atau menjadi lemah? Ya karena di situ tidak hanya digunakan untuk aktivitas operasional kerja. Tetapi ada di antaranya yang kita harus gunakan juga untuk angsuran hutang jangka pendek, hutang lancar. Contohnya apa? Kas. Kas itu kan uang ya. Maka uang itu kan tidak hanya dipakai untuk menjagani operasional. Tetapi juga dipakai untuk angsur pinjaman. Karena nyatanya kita juga harus transfer uang yang kita gunakan untuk angsur itu. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa penggunaan yang bisa kita lakukan dari kas itu sendiri. Nah, masalahnya kas ada di dalam aktiva lancar. Nah,
Sekarang kita baru tahu bahwa karena aktiva lancar itu digunakan untuk operasional macam-macam, dan ternyata juga digunakan untuk aktivitas modal kerja, maka di dalam aktiva lancar itu juga bisa kita akui sebagai sumber atau komponen atau elemen yang ada di dalam modal kerja. Nah, termasuk pengakuannya untuk hutang lancar. Anggaplah kita punya 10 nih di dalam aktiva lancar total ya. Ternyata dari 10 itu 3 diantaranya itu dipakai untuk utang. Berarti kan tinggal 7. Nah, maka 7 inilah yang nanti kita akui sebagai modal kerja. Karena apa? Karena yang 3 sudah jelas orientasinya untuk angsuran. Nah, jadi seperti itu. Nah, monggo silakan nanti untuk lebih mudah diingatnya didefinisikan sendiri. Nah, terus kenapa kita harus melakukan perhitungan seperti itu? Ya, ini adalah salah satu konteks manajemen sederhana terkait dengan modal. Ya, yaitu kita mencoba membuat klasifikasi atas alokasi dana modal itu sendiri. Jangan dianggap bahwa ketika itu menjadi modal, maka dana yang ada di situ itu kemudian beku, mandek. Oh, tidak. Modal yang mandek atau modal yang beku itu namanya tidak produktif. Sehingga kan sia-sia keberadaannya ada di situ, malah membebani nanti. Coba lihat rasio-rasionya. Justru nanti malah membebani. Karena tidak menghasilkan apa-apa. Nah, oleh karena itu memang harus berputar, harus flow, harus bekerja. Nah, salah satu aspek yang menunjukkan bahwa di dalam modal itu nanti bisa dipakai untuk bekerja adalah penggunaannya dalam mendanai operasional. Nah, kalau begitu, apa saja pembelennya yang ada di aktiva lancar kalau memang nyata nih itu dipakai untuk operasional. Berarti ada kas. Nah, kalau kasih kurang, ada yang ada di bawahnya, piutang. Ya, piutangnya ditagih. Jadi duit, masuk kas, dipakai untuk modal kerja. Kalau kurang lagi, ya pakai persediaannya, cadangannya. Nah, kalau kurang lagi, ya pakai investasinya, dijual. Kalau kurang lagi, nah, kurang-kurang gue. Itu berarti perusahaannya sudah mulai kolab. Gitu. Kalau dalam operasional normal saja, uang kas itu aja sebenarnya udah cukup. Kalau operasional normal loh ya. Tapi kalau tidak, ya sudah menjelang bangkrut. Nah, ini cara kita membaca kondisi yang ada. Nah, oleh karena itulah, maka kita harus ngerti dulu. Lek ngono piye caranya mengelola supaya modal kerja itu mengarah. Ya. Nah, ini tujuannya. Nah, oleh karena itu apa yang perlu diperhatikan? Manajemen aktiva lancarnya. Itu bagaimana kita mengendalikan aktiva lancar. Ingat ya, bukan berarti kemudian ketika kita bicara aktiva lancar, itu kita bicara terkait dengan akuntansi. Sehingga menyebabkan cara berpikir kita memposisikan diri hanya sebagai pihak yang membuat laporan. Karena kalau kita nanti salah memposisikan diri, maka kita akan selamanya menempatkan diri sebagai pihak yang membuat laporan kalau bicara tentang akuntansi. Nah, kalau kita menempatkan di situ, apa salahnya? Ya salahnya kita hanya menunggu data. Nggak akan ada cara berpikir untuk mengelola informasi data. Kenapa kok nggak ada? Ya karena kita terbiasa berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang orientasinya hanya untuk laporan. Nah, ini yang salah. Kalau cara berpikir kita itu seperti itu terus, maka ya selamanya kita berada pada pihak yang ini
membuat laporan saja. Ya betul, kalau hanya di situ memang harus menunggu sampai datanya itu ada, baru dibuat laporannya. Tetapi dalam hal ini kita kan sedang bicara manajemennya, pengelolaannya, bukan pelaporan informasinya. Nah itu yang harus kita sadari. Jangan sangat salah sudut pandang loh ya. Nah karena kita sedang bicara terkait dengan pengelolaannya, maka kita harus ngerti dulu bagaimana mekanisme atau metode dalam pengelolaannya. Yang jelas nggak bisa kemudian kita hanya bicara menunggu informasi. Kalau dalam sisi pengelolaan justru kita lah yang membuat informasi itu ada. Ya, penyebab munculnya informasi. Nah, oleh karena itu maka harus beberapa hal ini diperhatikan. Bagaimana nanti perputaran kasnya, sekuritas, piutang, persediaan, semua komponen yang ada di Aktiva lancar. Nah, jadi seperti ini ya pengertian dari manajemen. Nah, sekarang konsepnya bagaimana? Ada 3 jenis konsep modal kerja. Yang pertama namanya konsep kuantitatif. Apa itu? Konsep kuantitatif menyatakan bahwa yang disebut dengan modal kerja itu masih dalam posisi yang gross, yang bruto. Sehingga yang ada di dalam konsep ini adalah perbandingan antara total aktiva lancar dibanding dengan total hutang lancarnya. Nah, kuantitatif ya. Jadi, maka yang digunakan sebagai dasar adalah modal kerja bruto. Ya, terdiri dari ini ratanya di sini ini ya. Kas dan efek, piutang dagang, persediaan. Nah, jadi semua yang ada di dalam aktiva lancar itu diikutkan jadi satu. Maka itu disebut dengan nama modal kerja kuantitatif. Kemudian yang kedua, namanya modal kerja kualitatif konsepnya. Di mana modal kerja ini nanti sudah harus kita konfirmasikan dengan hutang lancar. Sebagian dari aktiva lancar itu digunakan untuk melunasi hutang lancarnya. Dan sebagian lagi dipakai untuk kegiatan operasional usaha. Sehingga kalau dalam konsep kuantitatif, ya, kualitatif ya. Ya, dalam konsep kualitatif, maka hitungan modal kerjanya seperti ini. Total aktiva lancar dibandingkan dengan total hutang lancar, dikurangkan. Maka selisihnya inilah yang kita sebut dengan nama modal kerja kualitatif atau disebut modal kerja neto. Yang brutonya di kuantitatif, netonya ada di kualitatif. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya namanya modal kerja dalam konsep fungsional. Konsep ini mendasari pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya, jadi pendapatan dialokasikan ke aktiva akan digunakan untuk memperoleh pendapatan saat ini dan masa yang akan datang. Di mana modal kerja fungsional merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan sebuah current income. Nah, artinya bagaimana? Ya karena fungsional, maka kita merujuk pada fungsinya. Fungsinya apa? Ya fungsinya modal kerja itu nanti menghasilkan. Ya itu. Nah menghasilkannya kapan? Ya sekarang. Jadi nggak ada menghasilkannya itu future. Ya future iya, tapi akumulasi dari hasil yang terjadi sekarang. Ya itu kalau kita bicara konsep fungsional. Nah, ilustrasinya gimana? Nah, ini ilustrasinya. Coba kita lihat. Kalau dalam modal kerja fungsional, itu terdiri dari yang pertama modal kerja kuantitatif. Kas, piutang, persediaan. Tetapi kalau ada biaya penyusutan, nanti di situ masuk. Ya, masuk. Nah, namun
hanya penyusutannya tok yang masuk di dalam modal kerja fungsional itu. Ya. Harga perolehan dari aset itu tidak masuk di modal kerja fungsional. Ya, dia justru di non modal kerja fungsional, jadi di luar itu. Ya. Contohnya itu mesin, gedung itu kan sebenarnya aset itu. Tetapi dia tidak diakui sebagai modal kerja fungsional. Ya, tapi diakui sebagai non modal kerja fungsional. Tapi yang diakui justru adalah penyusutannya. Nah, di sini. Kok bisa? Kok malah penyusutannya yang dipakai? Jadi begini, modal kerja itu tadi adalah sebuah elemen yang bisa dipakai untuk aktivitas usaha. Ya kan? Iya toh? Nah, oleh karena itu maka nilai-nilai yang diakui di situ adalah nilai-nilai sebesar aktivitas yang digunakan untuk operasional. Nah, salah satu bentuk barang yang dipakai untuk aktivitas operasional itu kan nanti ada tetap, aktivitas tetap. Misalkan mesin, peralatan, nah itu kan pasti dipakai. Tetapi kenapa kok dia tidak masuk ke fungsional? Nah, tidak masuk ke real, ya. Nah, jadi begini, penyusutan itu kan terjadi akibat kita menggunakan barang yang ada di dalam perusahaan itu, ya kan? Nah, dengan digunakan barang itu, maka barang itu kan sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan nilai karena ya mulai rusak, mulai lusuh, ya, mulai berkurang lah daya pakainya. Nah, turun kan ini. Nah, sekarang ngakui penurunannya bagaimana? Nah, maka ngakui penurunannya dengan menggunakan metode penyusutan. Maka kita pilih metode penyusutan yang tepat untuk menghitung berapa nilai penyusutan per tahun dari aktiva tetap tersebut. Katakanlah kita sudah menemukan nih, ya, pakai garis lurus, akhirnya ketemu biaya penyusutannya. Nah, biaya penyusutan itu tadi terjadi karena alat-alat tadi tidak digunakan. Akhirnya muncul penyusutan. Nah, sehingga yang diakui dari alatnya itu bukan nilai akhir dari alat itu, tetapi nilai guna atau nilai manfaat dari alat itu dalam mendukung kegiatan normalnya. Nah, kegiatan yang disampaikan oleh mesin tadi atau bangunan tadi atau peralatan tadi untuk mendukung aktivitas normal itu kan disebut aktivitas kerjanya. Mesin nih misalkan harga perolehannya 100 juta. Kemudian dipakai untuk aktivitas operasional. Maka mesin itu menyusut 10 juta katakanlah per tahun. Ya. Sehingga di tahun kedua nilai mesin itu tidak lagi 100 tetapi 90 juta. Nah, karena apa menyusut setahun? Nah, kenapa kok menyusut? Ya karena digunakan. Nah, oleh karena itulah maka nilai penyusutan itu direpresentasi sebagai sebuah aktivitas penggunaan aset. Ya. Dipakai untuk representasi aktivitas penggunaan aset. Sehingga kita bisa mengakui ya berapa nilai penyusutan yang sebenarnya. Ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Ya sudah, itu penyusutannya. Nah, karena representasinya itu. Sehingga karena yang diakui untuk representasi penggunaan aset itu adalah penyusutannya, maka nilai dari mesin, nilai aset mesin, itu justru tidak diakui secara keuangan. Tidak diakui secara fungsional. Jadi non-fungsional dia itu. Karena tinggal sisa atau nilai residu saja. Nah, jadi seperti itu. Yang diakui adalah aktivitasnya yang diwakili oleh biaya penyusutannya. Karena semakin tinggi aktivitasnya, biaya penyusutannya juga semakin besar. Nah, itu jadi mewakili representasi dari aset tetap. Nah, jadi begitu. Kenapa kok justru penyusutan yang masuk sebagai modal kerja, bukan barang-barangnya. Nah, barang-barangnya justru masuk di non modal kerja fungsional itu. Mesin, ada gedung, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu modal kerja potensial,
yaitu modal kerja yang berada pada elemen aktif lancar, yang berpotensi memperoleh tambahan uang atas kepemilikan barang tersebut. Nah, jadi seperti itu pengertiannya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus jeli untuk memposisikan seperti apa kondisinya, seperti apa beberapa part pendukungnya, ya, supaya mesin atau aktif atau tetap yang dimaksud tadi masih tetap berfungsi normal walaupun mengalami penyusutan tiap tahun. Oke, itu ya. Jadi untuk pengertian seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenisnya apa aja? Ada beberapa. Kalau jenis hanya ada dua, yaitu primer dan normal. Ya. Primer itu adalah modal kerja yang harus ada. Ini dalam ringkasan kebutuhan dari barang yang akan kita gunakan untuk aktivitas produksi, itu kan nanti kita bisa memilah mana barang yang memang harus ada dan mana barang yang bisa ditunda keberadaan. Nah, yang harus ada itu disebut dengan permanen. Terus kemudian yang kedua adalah yang normal. Ya. Normal artinya adalah jumlah paling optimal yang harus kita penuhi supaya aktivitas yang dilakukan itu tetap jalan, ya, tetap jalan biasa normal, ya, dan tidak akan mengurangi aspek yang lain. Ya. Jadi jumlah atau kuantitasnya juga tetap, kualitasnya juga tidak berubah. Ya. Nah ini masuk kategori yang normal working capital. Nah kemudian selain modal kerja permanen ada namanya modal kerja variabel. Ya, variabel itu artinya tidak menentu, ya bisa berganti, berubah. Ya bisa berubah seiring dengan perubahan keadaan. Jadi misalkan kemarin musim kemarau, ya kita order persediaan untuk bahan baku es misalkan ya, itu banyak. Gitu ya. Ya, karena musim kemarau kan kalau kita jualan es itu laris. Tapi beda dengan musim penghujan. Ya. Kalau kita banyak nyetok hal-hal yang digunakan untuk produksi es tentunya nggak tepat. Gitu. Karena penurunan terjadi atas konsumsi es di musim penghujan. Nah, berarti kita harus alihkan untuk barang apa? Nah, ketika kita sudah menemukan pengaliannya, dan itu berjalan pada kondisi biasa-biasa saja wajar, maka berarti kita sudah menemukan jenis produksi yang bisa kita lakukan dalam kapasitas normal, ya, berdasarkan dari modal kerja yang ada. Nah, ini kalau dalam konteks permanen. Nah, kemudian ada juga yang konteksnya itu variabel, ya, atau tidak permanen. Artinya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Ya, masih es tadi. Ketika di musim penghujan tentunya es sudah tidak banyak, berarti kita harus ganti dengan apa? Minuman hangat. Maka yang biasanya kita jualan es ganti jadi jual minuman hangat, misalkan begitu. Ya, maka di situ ada perubahan akibat musim. Ya. Variabel itu kan berubah ya. Nah, sekarang berubahnya karena apa? Karena musim. Maka disebut dengan nama modal kerja musiman atau seasonal working capital. Nah, karena dia itu berubah karena musim, maka ya faktor penyebab perubahan yang paling utama adalah pergantian musim. Ya, monggo silahkan nanti dicari ya apa selain es tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal kerja darurat atau emergency working capital. Artinya darurat itu tidak kita rencanakan, tetapi keberadaannya itu wajib dilakukan karena berdampak pada hal lain yang ada di kerjaan kita. Ya. Nah, jadi seperti itu.
Jadi tidak kita rencanakan, jadi ya emergency. Nah, rata-rata modal kerja darurat itu nanti dicukupi dari dana yang bersumber dari cadangan. Ya. Nah, cara menetapkannya gimana, Pak? Ya, paling mudah sih membaca data-data sebelumnya. Kemarin-kemarin berapa kita menetapkan untuk emergency working capital? Pakai berapa? Nah, berarti nanti kita menganggarkan sejumlah yang maksimal sama dengan tahun kemarin, minimal sejumlah pemakaian yang sama dengan tahun kemarin. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan jenis. Nah, sekarang bicara tentang pengelolaannya. Dalam pengelolaan itu wajib ada yang namanya kebijakan. Wajib ada. Karena kebijakan inilah faktor yang dipakai untuk menentukan nilai, manakala secara teknis atau secara tabel atau secara aturan sebelumnya itu sudah tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, baru kebijakan yang berjalan. Nah, kebijakan itu sendiri sebenarnya ada 4 ya, ada 4 jenis, 4 ketiga. Tiga. Yang pertama namanya kebijakan konservatif. Ya, konservatif itu hati-hati. Ya, jadi kebijakan konservatif itu cenderung menyebabkan seseorang itu sangat berhati-hati dalam menjalankan tindakan. Ya, hati-hati sekali. Tetapi tetap jalan. Saking hati-hatinya disebut konservatif. Kemudian yang kedua adalah kebijakan yang bersifat agresif. Agresif itu artinya lari cepat. Ya, jadi ada peluang di sana kejar tangkap, peluang sana kejar tangkap terus begitu. Ya. Tetapi ya sekali lagi ini butuh energi yang besar, pemahaman yang besar, ya, dan semangat untuk berbisnis yang besar pula. Kalau itu tidak terdukung dengan cara seperti itu, nanti ya hilang, luntur semangat bisnisnya. Maka kebijakan agresif lebih condong dipakai untuk mendampingi aktivitas orang-orang yang memang rekod untuk agresivitasnya itu jelas, terlihat di dalam laporan biasanya. Nah, itu agresif. Dan rata-rata juga agresivitas itu kan nggak bisa ya kita prediksikan untuk jangka panjang. Nggak bisa. Rata hanya jangka pendek. Jadi orang itu bisa agresif kalau memutuskan sesuatu yang sifatnya untuk jangka pendek aja. Nah, oleh karena itu disinilah nanti muncul kebijakannya. Ya, bagaimana nanti kita penggunaan modalnya. Kita bisa cepat dengan modal yang terhambat, atau kita maunya cepat tapi modalnya juga perputarannya sangat cepat. Nah, itu nanti tergantung kebijakan agresif. Yang ketiga, yang terakhir adalah kebijakan moderat. Itu yang di antara keduanya, tengah-tengah. Ya, moderat itu di tengah-tengah. Jadi artinya kebijakan yang ada itu tidak menyebabkan seseorang itu ini ya menjadi sangat tinggi nilainya, ya, karena dia bisa agresif. Ya. Nah, sedangkan apa namanya aktivitas normalnya pada kebijakan ini itu nanti tetap tidak meninggalkan yang kita sebut dengan rencana atau program kerja. Ya. Tetapi beda dengan agresif. Kalau agresif tadi kita masih bicara dalam jangka pendek aja. Kalau dalam kondisi moderat, itu nanti kita bicaranya sudah mulai lebih lama, lebih panjang. Ya. Konservatif itu di durasi waktu yang sangat panjang, agresif itu di durasi yang pendek. Nah, moderat itu yang di tengah-tengah. Ya, kalau kita gambarkan begitu. Moderat itu ada yang di tengah-tengah. Jadi yang paling aman lah, cari aman, biasanya begitu. Nah, kalau agresif itu ya resikonya semakin tinggi karena nanti kita harus banyak berhadapan dengan pihak-pihak tertentu baik disuka atau tidak dengan kebijakan ini. Maka kita harus jalan terus. Itu agresif. Kalau konservatif ya hanya menjalankan kebijakan-kebijakan yang sifatnya rutinitas saja. Sesuatu yang sifatnya pengembangan itu tidak jalan. Nah, kalau moderat itu dua-duanya jalan, ya.
dua-duanya jalan, cuman tidak maksimal semuanya. Semuanya yang penting ada begitu. Nah, sehingga aktivitas yang dilakukan dalam kebijakannya juga sekedar jalan normal gitu ya. Tidak seperti agresif atau konservatif. Nah, ini kalau yang dilihat dari sisi kebijakannya. Nah, ini contoh ilustrasi ya. Kalau misalkan nanti kita ingin melihat jenis kebijakan dan pengelolaan yang mungkin bisa dibaca. Elang Sakti itu ingin menentukan tingkat aktiva lancar tahun depan yang diperkirakan berdasarkan penjualan meningkat. Ya, ada peningkatan penjualan 200 juta. Ya, karena ada produk baru, katakanlah ada peningkatan sebesar itu. Kemudian rasio utangnya itu tetap, ya S-band lah. Kita jaga rasio utang tetap. Caranya gimana? Ya, pokoknya diangsurnya sesuai dengan tagihan angsuran gitu aja. 50%. Ya, rasio utangnya. Dengan nilai aktiva tetap saat ini sebesar 80 juta. Kemudian tingkat bunga, baik untuk jangka pendek maupun panjang, itu di angka 12%. Ya, kemudian ada 3 kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan. Yang pertama, coba dilakukan pengelolaan modal kerja itu berdasarkan kebijakan konservatif dengan tingkat aktiva lancar 60% dari penjualan. Nah, jadi instruksinya begitu, kita main konservatif saja ya. Targetnya nanti aktiva lancarnya itu aman, ya minimal 60% dari penjualan. Ya, jadi jalan pelan-pelan, namanya juga konservatif, hati-hati ya. Jalan pelan-pelan. Jadi it's not something news in the period. Jadi semuanya seolah-olah ya kayak meneruskan apa yang sudah dilakukan kemarin gitu. Nah, itu konservatif. Kemudian yang kedua, coba dilakukan dengan kebijakan moderat, yang tengah-tengah tadi. Nah, konsekuensinya ya aktiva lancarnya turun, ya yang tadi kalau konservatif 60%, sekarang tinggal 50%. Ya gimana coba kalau dijalankan kebijakan yang moderat dengan konteks data seperti itu. Kemudian yang ketiga, coba kebijakan yang agresif. Ya coba lakukan kebijakan agresif. Ya, oke, estimasi dari save aktiva lancarnya 40% dari penjualan. Turun lagi dibandingkan moderat. Ya kenapa? Karena semakin berisiko, maka potensi dari aktiva lancarnya juga semakin rendah. Nah, jadi seperti itu bentuknya ya. Oke, itu data instruksinya. Kemudian data berikutnya mengatakan bahwa asumsi dari EBIT, ya, laba kotor, itu sebesar 10% dari penjualan. Ya, EBIT-nya asumsinya 10% dari penjual. Dengan pembayaran pajak sebesar 25% dari penjualan. Nah, gedean pajak ini. Oke. Nah, berdasarkan dari ilustrasi seperti itu, coba kalau kita analisis singkat. Nah, karena kita mengelola tadi ya, berarti kan kita harus punya gambaran analisis. Analisis singkat terkait dengan data itu, maka kita akan memunculkan jawaban seperti ini. Ya. Nah, jawaban ini tujuannya adalah memilih dari 3 jenis kebijakan itu, konservatif, moderat, agresif, manakah yang bisa menghasilkan keuntungan paling tinggi. Saya lebih untung kalau saya agresif, lebih untung kalau konservatif, atau lebih untung kalau moderat aja. Nah, inilah cara untuk menentukan kebijakan. Ya, semuanya. Jadi menentukan kebijakan itu tidak berdasarkan voting, tetapi berdasarkan data. Kemudian kita hitung. Caranya gimana, Pak? Itu pakai strukturnya laba rugi. Ya, pakai strukturnya laba rugi. Strukturnya tok loh ya tapi ya. Tapi isinya beda. Yang pertama, kita coba lihat data yang ada. Kita tahu bahwa di situ kita memiliki nilai aktiva tetap sebesar 80 juta. Ya, maka di segala kebijakan kita menggunakan aktiva tetap yang sama.
yaitu 80 juta. Oke, tahu ya dari situ ya. Nah, kemudian data berikutnya, di situ diperkirakan bahwa penjualan itu akan naik menjadi 200 juta. Ya, perkiraannya itu. Maka kita masukkan 200 juta itu sebagai aset. Kita nanti akan punya aset senilai 200 juta. Ya, di situ. Tetapi masing-masing kebijakan akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset. Coba kita lihat kebijakannya. Konservatif itu akhirnya menganggap bahwa asetnya itu hanya 60% dari penjualan. Kemudian moderat menganggap asetnya itu aktiva lancar, dalam hal ini isinya ya 50%. Dan agresif 40%. Ya sudah, masukin aja di situ. Ya. Konservatif, kita ambil semua. Moderat, tinggal 180. Agresif, tinggal 160. Akhirnya, total aktifannya. Kenapa? Karena nilai aktiva lancarnya beda-beda antara konservatif, moderat, dan agresif. Yang konservatif tadi berani 60% dari 200, sehingga masih bisa dapat 120 juta. Moderat 50%, jadi tinggal 100 juta. Agresif tinggal 80 juta, sehingga total aktifnya beda. Yang konservatif tadi masih punya 200 juta. Moderat, agresif turun di bawahnya itu. Nah ya, sampai di situ. Nah sekarang kita lihat kebijakan hutangnya. 50% rasio hutangnya. Ya. 50% dari apa? Iya, 50% dari apa? Dari aktiva. Oh, namanya hutang loh ya. Hutang itu kan ada di pasiva. Iya kan? Kalau kita bicara rasio hutang, berarti rasio hutang terhadap aktiva. Ya, harus paham ini ya. Nah, di sini disampaikan bahwa rasio hutangnya 50%. Kalau aktivanya 200, berarti kan 100 rasio hutangnya. Kalau aktifan 180 kan 90, 160, 80 lah kan begitu. Itu dia masukin di sini. Nah, total hutang dibanding dengan total aktiva. Akhirnya 50%. 100, 90, 80. Udah, kalau begitu kita bisa temukan modal sendiri. Ini, ya kan, total aktiva dikurangi hutang. Jadi modalnya adalah 100. Ya, karena kan aktiva sama dengan hutang plus modal. Ya kalau aktivanya ketemu, hutangnya ketemu, berarti kan modalnya tinggal dikurangin aja. Total aktiva dikurangi hutang, karena ketemu modal. Jadi tinggal 90, ini tinggal 80. Ini modal sendirinya. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau belum paham, silakan unmute speaker loh ya. Saya tidak ngerti loh. Oke, kalau modal sendiri sudah diketahui, baru kita melihat EBIT-nya. Oke, EBIT-nya tadi itu kan 10% dari penjualan. Nah ini, ya kan? Laba kotornya 10% dari penjualan. Kita masukin 10% dari penjualan. Penjualan 200 berarti 10%-nya kan 20, ini 20, ini 20 sama kan? Sama, oke. Nah, kemudian bunganya adalah 12%. Ya, bunganya 12%. Sehingga ketemulah ini 12 juta, 10 juta 800, 9 juta 600. Nah, setelah EBT ketemu, EBIT ketemu, bunga ketemu, ya sudah.
Tinggal dikurangkan aja. Karena laba kotor, EBIT dikurangi bunga, maka ketemu laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. 20 kurangi 12, ketemu 8, dan seterusnya. 20 kurangi 10, 8. Maka ketemu EBT pada kebijakan konservatif itu 8 juta, moderat 9.200, agresif 10.400. Nah, sekarang kita hitung pajaknya. Pajaknya katanya tadi 25%. Ya, ya 25% dari penjualan. Ya sudah, temu di sini 2 juta, 2.300, 2.600. Ya. Nah, kalau pajak sudah ketemu, EAT-nya pasti ketemu. Karena EAT adalah EBT dikurangi dengan tax. Ya. 8 juta dikurangi 2 juta, ketemu 6 juta. Dan seterusnya. Sudah, sampai EAT aja sudah cukup sebenarnya. Earning after tax laba bersih. Kebijakan manakah yang mampu menghasilkan EAT tertinggi? Maka itulah kebijakan yang terbaik berdasarkan data tersebut. Yaitu agresif. Karena apa? Ternyata kebijakan agresif mampu menghasilkan laba bersih 7.800.000. Atau kalau kita hitung pakai rasio ROE sampai 9,75%. Nah, berarti tertinggi kan itu ya. Nah, disinilah. Sehingga akhirnya kita bisa menentukan bahwa berdasarkan data yang ada itu lebih baik kita menggunakan kebijakan agresif. Karena menurut estimasi analisisnya dalam pengelolaan dana modal kerja, ternyata kebijakan agresif berdasarkan data yang ada tadi mampu menghasilkan laba bersih yang terbesar. Nah, gitu caranya. Ya, tak ajari caranya untuk mengambil kebijakan. Oke, kalau memang ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang bagaimana cara menentukan kebijakan, nah sekarang kita berikan deskripsinya. Nah, ini deskripsinya ya. Nah, ini deskripsi dari dari hitungan ini tadi. Kan selalu kan saya mengingatkan lagi nih, kalau nanti membuat sebuah hasil ulasan, ya, mulai membaca ataupun menganalisis sederhana, itu kan paling tidak harus ada caranya dan harus ada penjelasannya. Nah, sekarang kita bicara tentang penjelasannya. Nah, jadi seperti ini. Ternyata kebijakan agresif memberikan ROE paling besar. Tapi jumlah aktiva lancar yang rendah menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu juga rendah. Sehingga meningkatkan risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Ya iya memang. Jadi kalau dari agresif itu memang nanti hasilnya oke. Tetapi ini tadi memiliki ROE paling memiliki aktiva lancar paling rendah. Entek duitnya, entek sembarang-barang di dalam modal kerja itu. Karena apa? Agresif. Jadi ibarat gini aja, kalau kita analogikan naik motor, sama-sama menempuh jarak 10 km. Yang satu itu konservatif, hati-hati, ya sudah luweh melakukan tidak, misalkan begitu. Yang satu moderat, ya menyesuaikan, kadang sepi ya banter, rame lalon, kadang ya mandek, itu moderat. Ya satu agresif, walah pencilaan pol, agresif itu. Wah, selip kiri, selip kanan, tikung kiri, tikung kanan. Ya, pokoknya selamat namanya. Nah, dari situ akhirnya menghasilkan apa? Kalau kita melihat dari sisi capaian waktu, ya pasti yang agresif itu lebih cepat. Yang lain itu jarak tempuh 10 km tadi dilakukan dalam waktu
ya katakanlah 15 menit, gitu ya. Yang agresif tadi paling 7 menit nyampe, separuh nih. Gitu ya. Ya, 7 menit udah nyampe. Tapi resikonya apa? Ya resikonya besar. Misalkan apa? Bensinnya cepat habis. Nah, ini yang kita representasikan untuk aktif lancar, yaitu udah sesuatu yang dipakai untuk mensupport aktivitas. Aktif lancar kan itu. Bensinnya ndang teh gitu loh. Sing moderat, sing konservatif mungkin bensinnya masih banyak ketika nyampe tujuan, tapi lama nyampe. Tetapi yang agresif nyampe cepat, tetapi bensinnya entek. Ya. Karena agresif, kencang terus gitu ya. Nah, seperti itu analoginya. Nah, inilah cara untuk memilih. Jadi semua pilihan kebijakan itu pasti ada konsekuensi. Maka kita akan menentukan konsekuensi yang paling sesuai. Ya, yang tepat itu adalah yang sesuai kalau menurut saya. Yang paling sesuai dengan budaya kerja, organisasi di mana kita berada. Lewong, kamu bekerja dengan orang yang tua-tua gitu, wis santai apa pone wis alon-alon kelakon, terus kamu agresif, ya malah syukur-syukur nih, gitu. Iya kan? Karena kamu membedakan pada posisi yang tidak sesuai. Gitu. Atau sebaliknya, lihatnya agresif apa, kamu santai, wah ya ditinggal. Makanya harus melihat irama kerja dari budaya organisasi di mana kita berada. Nah, bukti kenyataannya lihat dari apa? Ya dari data tadi. Ya, data itu pasti mencerminkan kondisi organisasi di mana kita berada. Nah, pasti. Oke. Nah, itu adalah pemilihan kebijakan yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita bisa memperkirakan kebutuhan modal kerjanya. Menentukan kebutuhan modal kerjanya. Karena apa? Karena kita kan tidak bisa menentukan itu setiap saat. Itu harus direncanakan dari awal, kemudian harus cukup sampai dengan periode pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu kita sebut dengan nama periode keterikatan modal kerja. Yaitu waktu yang diperlukan dari aktivitas yang semula berbentuk uang tunai di dalam kas, kemudian kita putar dalam aktivitas operasional usaha kita, hingga menghasilkan kas lagi. Nah, itu satu periode. Ya. Kalau perusahaan dagang sih gampang ya. Jadi uang di kulaan barang, barangnya dijual itu mungkin ada dua kemungkinan. Bisa langsung jadi uang lagi, bisa juga nanti masih jadi piutang, kayak dijual kredit, ya, terus ditagih jadi kas. Nah, itu kalau dihitung untuk perusahaan dagang dalam satu periode putaran. Nah, kemudian kalau perusahaan manufaktur lebih panjang lagi, karena harus diproses dalam beberapa tahap, mulai bahan baku, produksi, barang jadi, piutang, kas. Nah, itu satu periode keterikatan. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari posisi kita ada di mana. Oh, di dagang nih. Ya oke, kalau dagang berarti produk pendek ini, satu periode keterikatannya. Oh, di manufaktur nih. Manufaktur berarti lebih panjang. Nah, kalau kita menyadari bahwa nanti kita punya periode yang pendek atau panjang, tentunya kita menyadari juga berapa jumlah modal kerja yang harus kita tetapkan nanti di situ. Padahal kalau naik motor tadi juga, kita mau menempuh perjalanan yang jauh atau dekat. Kalau jauh ya jangan sekali-kali ngisi bensinnya itu sedikit. Nah, atau kalau dekat juga jangan terlalu banyak. Jadi nanti malah ngebot-boti, terlalu berat. Nah, misalkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Katakanlah data yang tersaji seperti yang ada di atas ini. Rata-rata periode terikatnya modal kerja itu seperti itu ya. Lama barang disimpan itu 7 hari.
lama pengumpulan piutangnya itu 13 hari. Itu data itu ya. Jadi sudah diketahui. Nah, berarti kita bisa membuat hitungan bahwa rata-rata terikatnya modal kerja itu selama 20 hari. Kurang oleh duit selama 20 hari itu. Karena barang disimpan itu udah jadi duit 7 hari. Cek digawa uang jadi piutang 13 hari jadi duit lagi. Jadi total sih 20 hari. Terus kemudian kita hitung. Setiap hari kita butuh operasional apa? Beli kulaan 1 juta, ngopai orang 1.000, ya biaya nasi umum 10.000, biaya jualan 35.000, lain-lain 5.000, total 1.150.000. Oke, per hari loh, ya per hari. Oke. Terus kita juga harus menetapkan yang namanya cadangan. Harus ada itu cadangan. Ya. Anggaplah cadangannya 150.000. Nah, itu data semua. Periode terikatnya 20 hari, kebutuhan per hari yang harus kita keluarkan itu 1.150.000, harus ada cadangan mengendap 150.000. Maka pertanyaannya adalah, berapa jumlah modal kerja yang dibutuhkan? Gampang kan? Tinggal tipek nih harus ditambahin. Nah, ini rumusnya. Yaitu, jumlah periode terikatnya modal kerja dikalikan kebutuhan operasional harian. Ya, jadi selama 20 hari itu kita harus punya dana sebesar ini, ya per harinya, ditambahi dengan cadangan yang mengendap tadi. Nah, sama kan? Berarti dalam waktu satu periode 20 hari tadi, minimal kita harus pegang uang sebanyak 23.150.000. Nah itu, ajari meneh, ngelolane ngono. Ya, itu kan sekarang, tinggal sangu. Nah, misalkan mau apa gitu ya. Ya, caranya seperti itu. Ya, coba diutak-atik sendiri. Nanti akan ketemu untuk aktivitas harian kita. Nah, sekarang yang agak mendekati kondisi real di dunia usaha. Yaitu didasari dari data laporan keuangan. Ya. Yang pertama, yang harus kita pahami dulu adalah perputaran modal kerjanya tadi. Kalau yang ini tadi kan keterikatan ya. Nah, sekarang kita bicara perputarannya. Karena apa? Karena perputaran masing-masing elemen modal kerja yang ada di dalam laporan keuangan ini tadi, ya, maka itu penting dipakai untuk menentukan estimasi berapa modal kerja yang harus kita anggarkan nanti di periode berikutnya. Berputar satu kali, itu ketentuannya sama, yaitu dari kas jadi kas lagi. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat datanya ini ya, neracanya ini ya, datanya ini. Kemudian laba ruginya ini. Nah, oke, kita butuh data dua laporan itu. Nah, sekarang ada beberapa langkah, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Kalau datanya adalah laporan keuangan seperti tadi. Langkah pertama adalah menentukan perputaran tiap elemen modal kerja. Kita asumsikan elemen dari modal kerja adalah semua yang ada di dalam aktiva lancar. Ya, berarti tadi kan di neraca tadi ada kas, piutang, persediaan. Ya kan? Ada 3 komponen aktiva lancar yang kita akui sebagai modal kerja. Maka kita hitung satu-satu. Kas perputarannya bagaimana, piutang bagaimana, persediaan bagaimana, caranya seperti ini. Untuk menghitung perputaran kas, itu adalah penjualan dibagi dengan kas. Maka kita tinggal ngambil data aja dalam laporan keuangan. Penjualan 60 juta, kas 462.500, bagikan ketemu 130 kali. Ya, satuannya kali, walaupun rupiah dibagi rupiah, tapi di sini karena perputaran, sama dengan turnover kemarin. Satuannya kali. Maka kita sebut perputaran kas sebanyak 130 kali dalam satu periode. Periodenya sesuai dengan laporannya tadi. Kalau tahunan, ya tahunan. Piutang juga begitu. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang. 60 juta dibagi 1.925. Ketemu 31 kali. Persediaan beda. Kalau persediaan ngitungnya dari HPP.
Harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Ini rumus-rumus ini tolong diingat ya. Nah, maka ketemu 18 kali. Itulah tahap pertama. Kemudian tahap kedua, kita menghitung yang namanya ini, periode keterikatan total dari modal kerja itu. Kita asumsikan satu periode tadi kan 1 tahun atau 360 hari lah ya. Kita gunakan angka ini untuk mendefinisikan 1 tahun. Nanti kalau ujian pakai ini aja. 1 tahun ada 360 hari. Asumsinya begitu. Maka untuk menghitung periode keterikatannya kas, itu caranya adalah jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah putaran kas tadi. Ya, 360 dibagi 130. Piutang juga begitu, 360 bagi 31. Ini 360 bagi 18. Maka ketemulah masing-masing putaran itu butuh waktu berapa hari. Ya, itu sama dengan ketika di rasio kemarin kita menghitung average decollection. Berarti di situ kita bisa katakan bahwa kas itu berputar selama 3 hari untuk balik jadi kas lagi. Piutang juga begitu, 12 hari. Persediaan jadi 20 hari. Sehingga kalau kita hitung modal kerja keseluruhan, 3 komponen itu kita jumlah menjadi 35 hari. Ya, jadi keterikatan dari modal kerja itu terjadi dalam waktu 35 hari. Nah, kalau terjadi dalam waktu 35 hari, berarti terjadi berapa kali putaran modal kerja dalam waktu setahun tadi. Nah, caranya dibalik kalau begitu. Tadi kan ketemu putarannya berapa kali, kemudian dicari setiap 1 kali putaran berapa hari. Nah, sekarang dibalik. Sudah ketemu harinya, dalam 1 tahun tadi, setiap 1 kali putaran ada 35 hari, berarti kalau dalam waktu setahun, berarti butuh putaran berapa kali. Ya, jadi ketemulah 10 kali. Ngerti ya aku ya, 360 dibagi 365. Bulat nih, Wei. Ketemu 10 kali. Nah, sehingga kita bisa berhitung kalau dalam tahun yang akan datang itu kita berasumsi mampu menjual produk sebanyak 75 juta. Ya tadi kan 60 juta ya. Nah sekarang kita naikkan katakanlah jadi 75 juta. Maka kebutuhan modal kerjanya itu ya tinggal dibagi 10 gitu loh. Karena kan tadi setiap tahun kan berputar 10 kali. Berarti ya 75 juta dibagi 10. Maka ketemu 7.500.000 dalam setiap 1 kali kebutuhan modal kerja. Nah ini yang harus kita gunakan sebagai dasar untuk mencoba menghitung berapa kebutuhan modal kerjanya. Ayo, latihan. Ya, bagi yang sudah membaca slide yang saya kirim tadi pagi, tentunya bisa gambarkan ini ya. Dengan soal seperti ini, kira-kira jawabnya gimana? Minimal ngerti lah langkah-langkah piye ngono ya. Kalau jawab benar atau salah itu kan ya nanti ya, belakangan. Yang penting udah ngerti caranya. Nanti kalau ada ujian dengan menggunakan materi modal kerja, ya kira-kira begini ya kasusnya. Perusahaan memproduksi barang, jadi sebanyak 7.500 unit. Yang untuk memproduksi 1 unit barang diperlukan 3,5 kg bahan baku ya dengan harga 1.750 per kilo. Ya. Nah, sebelum diproses bahan baku tadi disimpan di gudang rata-rata 14 hari ya, dari sisi keterikatan tadi. Nah, proses produksi dilakukan dalam waktu 7 hari. Jadi 14 ditambah 7 itu barang belum jadi duit ya. Nah, setelah menjadi barang, disimpan lagi 20 hari yang Berarti keterikatannya panjang loh di situ ya. Nanti dihitung aja. Nah, rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Nah, ini piutang itu nanti perputarannya 45 hari. Biaya yang digunakan untuk upah langsung itu 2.250 per unitnya. Dan biaya pemasarannya itu per bulan. Nah, ini ingat ya, per bulan. Hati-hati. Yang lain tadi hari loh. Ya sekarang ini bulan. Satuan hitungnya nggak sama. Hati-hati. Jangan sampai kejebak. Ya.
Jadi kudu disamakan nanti. Nah, biaya pemasarannya itu 15 juta per bulan. Biaya administrasi umum 12 juta per bulan. Ya, saldo kas minimal artinya cadangan kas itu 3.250.000. Itu nggak boleh diapa-apa, no. Itu saldo minimal. Nggak boleh kurang dari itu. Nah, berapa modal kerja yang dibutuhkan? Sama prosesnya dengan tadi. Kita lakukan dengan beberapa step, ya, beberapa tahap. Nanti ikutin aja alur tahapannya ya. Pertama, kita hitung keterikatan dulu tadi. 14 hari bahan baku disimpan. Untuk proses produksi butuh waktu 7 hari. Wis dadi sik disimpen meneh 20 dino, 20 hari. Dijual sik diutang wong, bayare 45 dino. Nah, coba lihat 45 hari. Berarti total dari kas kemudian jadi kas lagi itu butuh waktu 86 hari. Ya, meh telung sasi. Nah, berarti itu selama itu kita belum dapat duit, tuh loh. Kas itu belum bisa diuangkan. Kita harus tahu bahwa nanti 86 hari harus aman. Terus sekarang kebutuhan perharinya apa aja? Beli bahan baku. Sekarang hitungnya seperti itu, mesti yang ngerti ya. Nah, harganya tadi kan 7.500 per hari, ya kan? Nah, karena tadi adalah bulan, ya penghitungnya yang lain, maka kita harus bulankan. 1 bulan 30 hari. Kesepakatannya itu nanti ya. 1 tahun 360, 1 bulan 30. 7.500 per 30 kali 3,5 kilo kali 1.750. Nanti angkanya dicari aja di depan. Kelongkopo. Kalikan ketemu hasilnya 1.531.250. Bayar upah juga begitu. Ketemu 562 per bulan. Biaya pemasaran. Nah, ini ya 500 kan per bulan tadi ya. Nah, per 30, 500.000. Nah, sehingga satuan hitungnya harus sama. Kalau di sini itu hari, ya yang bulan itu harus diseharikan. Ya, 1 bulan 30 hari. Oke. Sehingga hitungan-hitungan ini tadi akan ketemu total kebutuhan kas per hari. Nah, ini loh ya, per hari. Semua ini, 4 komponen ini adalah 2.900.000 sekian. Oke. Udah ya, paham sampai di situ sehingga kita tahu kalau begitu kebutuhan modal kerjanya berapa. Rumusnya ini, keterikatan modal kerja selama 86 hari dikalikan dengan kebutuhan kas per hari ditambahi saldo kas minimal tadi. Ya, karena itu nggak boleh dikurangi. Ketemu 260 juta sekian. Nah, berarti dalam waktu 86 hari itu kita membutuhkan modal kerja sebanyak 260 juta. Udah, gitu aja. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silent is understand. Ya. Oke, kalau memang nggak ada ya sudah, saya kan tidak memaksa. Tolong dipahami lagi materi ini tadi ya, pahami lagi materi ini, coba apa namanya alur dari perjalanan prosesnya, pahami. Kalau belum tahu nanti tanya, monggo silakan di WA kan ke saya. Nanti alur seperti ini mutlak kita butuhkan kalau nanti ada soal kasus yang sejenis. Ya nggak mungkin kasusnya sama itu ya, tapi kan sejenis. Sama-sama ngitung kebutuhan modal kerja. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Next week saya minta ada perwakilan kelas A, B, dan D3 yang menyampaikan ke saya dan harus kompak ya, karena kalau nggak kompak nggak bisa. Satunya pengen lanjut, satunya pengen membahas materi sebelumnya, Anda nggak kompak gitu nanti.
Kalau nggak kompak berarti kita harus memecah pertemuan. Nah ini yang harus ngatur jadwal lagi. Gitu. Tapi kalau bisa kompak aja deh, atau kalian janjian dulu A, B, dan D3. Kita masih ada waktu minggu depan lah paling nggak ya, 1 minggu ini aja. Minggu depan hari Rabu, minggu depan itu aja. Minggu depannya lagi kalau memang belum ujian kalian minta break dulu juga nggak apa-apa, karena kita selama kuliah nggak pernah break memang ya. Ya penake kalau kuliah online tuh begini ya, kalau kuliahnya offline kira-kira udah beberapa kali break gitu ya, karena Pak Arif mungkin pas nggak bisa nyambi, kalau seperti ini kan bisa disambi. Oke, saya minta ada yang menyampaikan ke saya nanti, kita opsinya 2 aja, lanjut atau kita membahas materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, tetapi ya konsekuensinya masing-masing tadi ya, kalau membahas materi ya harus membawa masalah, kalau lanjut ya lanjut ke materi berikutnya nanti. Tapi konsekuensinya nggak boleh lupa kalau saat UAS nanti. Kira-kira begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita cukupkan sampai di sini dulu kuliah kita siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.